warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari MJ103. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keberadaan YLKI dan kaitannya dengan pasar. Pertama, kita bahas mengenai apa itu YLKI. YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah lembaga nirlaba yang berfokus pada perlindungan konsumen di Indonesia. Konsumen merupakan bagian penting dalam ekonomi, dan mereka juga memerlukan perlindungan terhadap produk dan layanan yang mereka gunakan. YLKI ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepentingan konsumen, baik melalui advokasi, penelitian, edukasi, maupun pembelaan hukum. YLKI sendiri ini memberikan informasi dan saran kepada konsumen terkait hak-hak mereka, memberikan rekomendasi terhadap produk dan layanan yang aman dan berkualitas, serta melakukan advokasi terhadap kebijakan publik yang berdampak pada konsumen. Selain itu, YLKI juga aktif dalam melakukan riset terhadap produk dan layanan yang beredar di pasaran, untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Kemudian, latar belakang berdirinya YLKI. YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini didirikan pada tahun 1973 di Indonesia. Saat itu kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah konsumen seperti kurangnya informasi tentang hak-hak konsumen, kurangnya perlindungan terhadap konsumen, serta masyarakat praktik bisnis yang merugikan konsumen. Beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam pendirian YLKI ini adalah Profesor Dr. Muhammad Surja Janegara, Dr. Hamzah Thoib, dan Dr. Gatot Paliono. Mereka memiliki latar belakang sebagai akademisi dan aktivis konsumen yang peduli terhadap kesejahteraan konsumen di Indonesia. Dengan dukungan dari tokoh-tokoh tersebut, YLKI ini didirikan sebagai lembaga nirlaba yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen di Indonesia. Selama beberapa dekade, YLKI ini telah berperan aktif dalam mengadvokasi hak konsumen, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen, serta melakukan riset dan survei terkait isu-isu konsumen di Indonesia. Kemudian, apa saja dampak dan prestasi setelah didirikannya YLKI ini? YLKI ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam perlindungan konsumen di Indonesia selama bertahun-tahun. YLKI telah berhasil menyuarakan kepentingan konsumen dan memberikan advokasi kebijakan yang memperkuat perlindungan konsumen. Selain itu, YLKI juga telah aktif dalam pendidikan konsumen, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen mereka. Selama ini, YLKI telah meraih berbagai prestasi dalam advokasi kebijakan, pendidikan konsumen, dan perlindungan hak-hak konsumen. Mereka telah berhasil mempengaruhi perubahan kebijakan yang lebih pro-konsumen, serta memenangkan kasus-kasus penting yang memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia. Namun, YLKI juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan misi dan programnya. Tantangan utama termasuk kurangnya dukungan dan sumber daya, serta kurangnya kesadaran akan hak-hak konsumen di kalangan masyarakat itu sendiri. Kemudian, peran-peran YLKI terhadap pasar. Yang pertama, pengawasan pasar. YLKI berperan sebagai watchdog yang mengawasi praktik-praktik bisnis di pasar. Lembaga ini membantu memastikan bahwa produsen dan penyedia jasa menjalankan bisnis secara etis dan sesuai dengan hak-hak konsumen. Dalam kondisi pasar yang semakin kompleks, peran pengawasan ini menjadi sangat krusial. Kemudian yang kedua, ada edukasi konsumen dalam kondisi pasar modern yang penuh dengan berbagai pilihan produk dan layanan. YLKI ini membantu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen. Ini termasuk cara memilih produk yang aman, memahami informasi label dan prosedur pengaduan jika terjadi masalah. Kemudian yang ketiga, ada keseimbangan pasar.
keberadaan YLKI ini membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Tanpa adanya lembaga seperti YLKI ini, konsumen bisa berada dalam posisi yang lemah ketika menghadapi praktik bisnis yang merugikan. Kemudian, advokasi konsumen. YLKI aktif melakukan advokasi untuk kepentingan konsumen, termasuk mengajukan class action ketika terjadi pelanggaran hak konsumen secara masif. Ini penting dalam konteks pasar Indonesia yang masih berkembang dan kadang menghadapi berbagai praktik bisnis yang merugikan konsumen. Kemudian yang terakhir, pengaruh pada kebijakan. Keberadaan YLKI ini juga berpengaruh pada pembentukan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan konsumen. Masukan dari YLKI ini sering menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pasar dan konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.